kami bersyukur Tuhan buat seminggu yang telah kami lalui Tuhan. Walaupun berat Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, tangan kuat yang menolong kami. Allah yang sungguh-sungguh memelihara kami sampai seminggu ini Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Biar kami boleh mengiring Kau seumur hidup kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan batinku. ada Ketenangan kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, di kaki-Mu, oh, rasakan hadirat-Mu, takkan ku lepaskan-Mu. akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya Bagiku mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Kekuatan di jiwaku, yes, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu Tuhan. ada dalam hadirat-Mu, Ku menyembah-Mu, takkan tersungkurku di hati-Mu. Oh, tersungkur di kaki-Mu, yes, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi katakan mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, katakan mengiringmu seumur hidupku. Ini menjadi doa kami Tuhan. Seluruh hidup kami, seluruh rencana kami Tuhan akan mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikan hidup kami bejana-Mu Tuhan, menampung kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk selalu mengiring Kau, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami gak ada apa-apa, kami gak ada berarti tanpa Engkau dalam hidup kami Tuhan. Biarlah ini Tuhan, biarlah ini Tuhan menjadi gaya hidup kami Tuhan. Pikiran kami, hati kami, hidup kami Tuhan hanya untuk Kau Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu Tuhan. Biar Engkau tahu Tuhan segenap isi hati kami Tuhan. Menjadi kerinduan bagi-Mu Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Mengiring-Mu, menyembah-Mu dalam hidupku. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami terus masuk hadirat-Mu. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh, sumber sukacita kami, sumber pengharapan, sumber penghiburan, sumber kekuatan dalam hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh di hadirat-Mu Tuhan. Yes, jadikan ku
bejanamu untuk katakan sekali lagi dengan imanmu, mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Yes. Biar hidup kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami siap Tuhan untuk memuji menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Yes. Kita mau buka masker kita sebentar. Kasih senyuman yang terbaik buat kanan kiri kita. Iya, katakan Tuhan Yesus baik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yes. Biar hati-hati yang sukacita memuji nama Tuhan. Yes. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, tanah haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Yes. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan semuanya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Yes. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia, tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya,
Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia, yes. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Katakan pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lama. Yes, kami memuji-Mu Tuhan, sebab Kau baik buat kami selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Yes. Yes, berikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab Allah yang kita sembah Raja yang Maha Besar, amin. Yes. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Datanglah nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Dia patut keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datangnya, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, yes. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Jemaat saja katakan, Dia pencipta dunia ini, yes. Dia membentuk gunung-gunung. Hadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan sekali lagi, yes. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung.
hadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Yesus Raja Maha Besar. Yes, yes. Sebab kita telah diberi kuasa untuk melakukan hal perkara besar, amin. Sungguh besar Kau Tuhanku. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Oh, oh, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes. Katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan di bawah kaki kita. Bawah kaki. Oh, 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 ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi, sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi gak ada Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku mempunyai kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Yes. berdiri dengan iman, Iman dalam Yesus Tuhan. Ku yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Nah, sekali lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman kami menang Tuhan. Yes. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes. Sebab Kau yang memberi kemenangan bagi kami Tuhan. Kau yang memberikan penghiburan bagi kami Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. amin. Oleh sebab itu tidak ada kami takut Tuhan.
Karena kami tahu Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Tiada kami cemas Tuhan, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kebesaran-Mu mengalahkan Tuhan rasa khawatir kami, kecemasan kami, keputusasaan kami Tuhan. Ini yang kami mau serukan Tuhan selalu Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara aku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Engkau menjaga kami, Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengerti Tuhan untuk berjalan dalam rencana-Mu Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Yes. Tiada kami khawatir Tuhan, tiada kami takut Tuhan. Dia memberkatiku. Kami mau serukan Tuhan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Katakan
Katakan kau besar, kau besar, kau besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Yes, ini bukti pengagungan kami Tuhan. Kau besar dalam kehidupan kami Tuhan. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terus teguhkan kami Tuhan. Terus teguhkan hati kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami tidak takut menghadapi setiap masalah dalam hidup kami Tuhan. Agar kami tidak cemas Tuhan. Agar kami tidak khawatir akan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat kami berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau yang pelihara kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, kamu siapkan mata kami, kami siapkan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Coba tengok kanan kiri sekali lagi, berikan jabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan Agustus. Tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. Tetapi Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi kita bersekutu di dalam rumah Tuhan. Satu tujuan kita mau menyenangkan hati daripada Tuhan. Puji Tuhan, izinkan saya sebagai hamba Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya akan sampaikan pada hari ini, hari yang berbahagia. Tuhan berikan cuaca yang baik, sehingga kita bisa beribadah, memuji, membesarkan nama daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan beri judul khotbah saya hari ini. Kita akan lihat bersama-sama. Ada tema yang kita akan lihat bersama-sama. Ya, sudah siap? Ya, puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kita akan baca beberapa ayat. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-14.
Ya, puji Tuhan. Halaman 147 Alkitab saya. Saya akan bacakan, saudara simak di Alkitab saudara. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat pertama. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan dia di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku," dan seterusnya. Nah, saudara, cerita ini tidak asing dengan kita. Tolong kembali ke judulnya. Judul renungan atau khotbah kita pada pagi hari ini sama-sama kita baca 2, 3. Jawaban di depan belum. Katakan dengan iman, saudara. Jawaban doamu sudah ada di depan pintu. 1, 2, 3. Jawaban. Saudara yakin? Saudara yakin? Jawabanmu ada di depan pintu. Nah, ayat-ayat yang kita sudah baca tadi berbicara tentang ketika Yesus naik ke sorga, ia menjanjikan Roh Kudus. Jelas, saudara ya. Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kudus adalah kekuatan gereja. Dan gereja dimulai dari ketika Roh Kudus itu hadir di dunia ini. Ketika pengalaman kamar loteng 120 murid, semua murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, disitulah awal muawal gereja. Dimulai dari persekutuan kecil tetapi dilakukan tiap hari. Alkitab berkata Tuhan menambahkan jumlah mereka, mereka bersekutu tiap hari, mereka memecah-mecahkan roti dan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan ketika jumlah mereka mulai banyak, Raja Herodes mulai khawatir. Loh, kok jemaat makin banyak? Jemaat mulai bertumbuh. Dan satu persatu, tadi kita sudah baca, murid-murid Tuhan itu dibunuh secara tidak wajar, saudara. Coba next. Ada 2 arti nama Petrus. Ya, kita bicara tentang Petrus hari ini. Simon yang dulunya namanya Petrus, sebelum Petrus Simon, itu artinya lemah. Simon artinya lemah. Tetapi berubah ketika dia bertemu dengan Tuhan, diganti dengan Petrus. Petrus artinya batu karang. Dikatakan di atas batu karang Petrus akan kudirikan gerejaku. Ya, jadi Petrus artinya batu karang yang dulunya lemah. Nah, ayat tadi kita baca bahwa ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan, siapa itu? Herodes. Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Jadi sekali lagi dengar, saudara ya. Ketika zaman Roh Kudus dicurahkan, gereja makin kuat, gereja makin berani. Petrus yang dulunya menyangkali Yesus, lari daripada Tuhan, lari dari panggilan. Tetapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia berkata begini, kalau Yesus mati di salib kepala di atas, aku mau mati di salib kepala di bawah. Wow. Terjadi perubahan, terjadi transformasi
terjadi sesuatu yang berubah. Petrus yang lemah menjadi Petrus yang kuat dan Petrus yang pemberani. Sekali dia berkhotbah, ribuan orang bertobat. Halo? Amin saudara. Jadi fungsi Roh Kudus, hasil dari orang penuh Roh Kudus menjadi orang yang pemberani. Katakan amin saudara. Orang yang militan dan tidak takut mati. Dan detik-detik sebelum Petrus harus menghadapi ajalnya, dia ditangkap. Ya, dia ditangkap, dipenjarakan. Coba lihat next. Setelah Petrus ditangkap, perhatikan baik. Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Wah saudara ya, di penjara udah enak saudara. Di penjara itu sudah tersiksa. Tetapi bukan cuma di penjara, masih dijaga lagi. Ya, luar biasa saudara ya. Nah maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkan ke depan orang banyak. Tujuannya apa? Akan dihukum mati. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat, perhatikan baik, tetapi jemaat dengan, belum semua, tetapi jemaat dengan mendoakan kepada Allah. Anda dengar yang saya mau ngomong. Tantangan boleh ada, tapi doanya jangan hilang, saudara. Masalah boleh ada, cari Tuhannya tetap. Hari Jumat kemarin dalam doa, wah saya kaget saudara. Banyak yang hadir ibu-ibu dalam doa siang. Itu dilakukan ya, Mami Non ya, dari puluhan tahun. Dan tidak hilang di gereja ini. Saudara pernah gak dengar orang gini, kalau saudara lagi curhat, saya lagi ada masalah loh, saya lagi begini. Lalu jawabannya gini, berdoa saja. Saudara tahu nggak di era zaman sekarang jawaban itu udah nggak enak saudara, udah nggak afdol. Hah? Doa? Gue udah doa pagi, doa siang, doa makan lagi. Kayaknya kalau ngomong doa orang kayak nggak enak didengar. Lu jawabannya yang lain kek. Masa berdoa? Saudara, Alkitab berkata doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Katakan amin saudara. Petrus memang di penjara, pemimpin sedang di penjara, tapi jemaat tetap berdoa. Yang suka berdoa tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Haleluya. Ya saudara. Tidak ada cara lain ketika kita harus lipat lutut ini berdoa. Saya mencatat, gereja yang paling berbahaya adalah gereja yang suka berdoa. Orang yang suka berdoa artinya ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Seorang Daniel, Alkitab berkata, seperti biasa sehari 3 kali berdoa. Dia menghadap kota Yerusalem dan berkata, berkati, berkati dan berkati. Di mana jam-jam doa kita? Kapan jam doa kita? Ada kesempatan di gereja ini, Anda nggak datang. Alasannya apa? Coba katakan kanan kiri, kamu sibuk ya? Hah? Halo? Saudara, kalau kita ikutin hawa nafsu, kalau ikutin dunia, nggak akan pernah habis, saudara. Percayalah, saudara. Makanya ada orang datang kepada saya berkata gini, Pak, kalau satu hari bukan cuma 24, 30, 40, 50 jam. 50 jamnya saya sibuk. Seperti nggak ada waktu untuk Tuhan. Kita buang waktu percuma. Lalu Anda berkata, Pak, kan saya kerja. Ya kerja juga tahu diri loh saudara. Emang bosmu yang kasih nafas? Uangmu yang kasih nafas? Tapi Tuhan yang kasih nafas saudara. Jangan sampai kita yang terdahulu jadi terkemudian. Dulu kita semangat, dulu kita on fire, dulu gila-gilaan sama Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Tapi hari ini justru kita terbalik. Anda dengar yang saya mau ngomong ya, dengar yang saya mau ngomong. Segala sesuatu yang kau melakukan melebihi Tuhan, itu berhala namanya.
Orang berhala sekarang tuh bukan patung. Orang berhala tuh bukan pohon, nyembah-nyembah berhala. Bukan. Kegiatan kita, apa yang menarik perhatian kita lebih dari Tuhan itu berhala, saudara. Kok nggak ada amin, saudara ya? Petrus ada di penjara. Tetapi jemaat tekun berdoa kepada Allah. Saya sebagai gembala hanya bisa bicara. Jangan tinggalkan jam-jam doa, saudara. Jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Lagu Pantekosta Lama berkata, sesal kemudian tidak ada gunanya. Mumpung masih ada kesempatan. Nah, saya kasih tanda kutip di atas, berbicara tentang Petrus-Petrus kita yang dipenjarakan oleh iblis. Tadi kata Petrus adalah batu karang. Sesuatu yang sudah diteguhkan oleh Tuhan. Tetapi tanpa sadar Petrus kita, sesuatu yang datang dari Tuhan itu dipenjarakan. Kita terpenjara oleh kesibukan kita. Kita terpenjara dengan hawa nafsu kita, keinginan kita tanpa sadar. Kita dipenjarakan oleh hal-hal duniawi. Yang sifatnya sementara, kita nggak bawa. Apa yang kita lakukan nggak bawa, saudara. Harta kita nggak bawa. Kedudukan kita nggak bawa. Segala fasilitas pun kita nggak bawa. Bahkan saya berani katakan, pelayanan di tempat ini pun kita nggak bawa. Pelayanan di tempat ini, itu semua karena kemurahan daripada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Next. Nah, coba lihat sekarang beberapa ayat. Agak kecil ya, coba tapi nggak apa-apa. Ayat 6-10. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara, saya nggak bisa baca lagi itu. 2 orang prajurit, masih bagus matanya Koko ya. Ini saya ngeditnya terlalu kecil, saudara. Saya baca dulu. Terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Nah lihat, perhatikan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Perhatikan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Mereka sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Saya undang Riko ke depan. Riko ke depan. Sini Riko. Ini contoh nih Petrus. Tapi namanya Riko ya. Dia terbeleng. Nah, Petrus itu masuk penjara tadinya, betul? Dijaga sama 4 penjaga, betul? Tunggu waktunya dia akan tampil di depan orang banyak dan siap dihukum mati. Karena teman-temannya sebelumnya itu mati juga tidak wajar, itu perintah Herodes. Nah, di dalam penjara, dia udah di penjara, ditangkap. Ketika jemaat sedang berdoa, terjadi mujizat malam hari itu. Ketika si Petrus tangannya sedang terpenjara, diikat, tidur, coba tidur. Nah gitu, ginilah, begini. Ya gitu, nggak apa-apa. Gitu. Begini tapi begini.
Anggap saya malaikat. Anggap loh saudara ya. Saya ini malaikat terang, bukan malaikat gelap. Haleluya. Ini cuma contoh. Nah, malaikat datang lalu menepuk Petrus. Saudara lihat, sekali tepukan rantai ini terlepas. Oh amin, cuma ibu gembala, yang lain gak nangkep. Haleluya. Baru ditepuk rantai terlepas. Apa cukup sampai di situ? Belum. Dia berkata, ikat pinggangmu, pakai sepatumu, are you ready? Ready, berangkatlah. Saudara tahu dalam perjalanan mereka keluar dari penjara, 4 pengawal tidak tahu kalau mereka sudah keluar dari penjara. Haleluya, haleluya. Kalau bersama dengan Tuhan, mujizat pasti terjadi. Saudara. Lucunya, Petrus pikir dia lagi mendapat penglihatan. Saya kasih contoh, contohnya begini, coba mundur lagi. Ini udah lepas, ya. Ini sudah lepas, kita ngadap ke sana. Saya malaikat. Siapa? Siapa? Malaikat, saudara. Kok tegang benar, saudara, pagi hari ini. Sudah lepas, sudah pakai sepatu, sudah ikat pinggang. Sekarang dia jalan. Lewati 4 pengawal, lewati gerbang pertama, lewati gerbang kedua, sampai di ujung kota. Kalau Tuhan menolong, dia menolong tidak tanggung-tanggung. Dia menolong sampai tuntas. Kembali bro. Ada haleluya, tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Ini yang terjadi saudara, ini yang terjadi. Kenapa? Karena kuncinya jemaat terus berdoa. Jemaat tekun berdoa. Coba next. Petrus dibelenggu oleh masalah, jemaat tetap berdoa. Nah, saudara ada cerita yang mirip-mirip. Coba buka Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Ini Paulus dan Silas, kita tahu ceritanya. Setelah mereka berkali-kali didera, Paulus dan Silas, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi Paulus dan Silas ini adalah tawanan penjara yang benar-benar dijaga ketat. Sama seperti Petrus. Dijaga dengan ketat. Dijaga dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, perhatikan. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Bukan di pinggir, tetapi paling tengah. Kalau saudara pelajari dalam kerajaan Romawi saat itu, penjara tengah itu sama seperti penjara Yesus waktu itu. Saudara tahu Yesus waktu di penjara itu tidak duduk, dia berdiri. Karena dia dirantai, saudara. Bayangkan semalam-malaman dia harus terus berdiri. Itu penjara tengah namanya. Penjara yang paling sulit untuk keluar. Karena posisinya ada di mana? Tengah. Lihat, perhatikan baik. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Udah di penjara, dipasung lagi. Haleluya. Haleluya. Saya pernah beberapa tahun lalu pelayanan di penjara kok. Nggak tanggung-tanggung, tiap hari ke sana. Dulu saya nggak ngebayangin penjara itu mami kayak apa bentuknya. Tapi kali itu dari Senin sampai Sabtu saya ke penjara karena melihat pelayanan di dalam. Ada gereja kita dari Katolik, dari Protestan dan sebagainya. Dan ketika masuk penjara saudara, saudara pikir saya laki-laki lalu tre-tre orang Manado aman-aman masuk. No, waktu saya lewat ada gini. Saudara ngerti gak saudara? Ini penjara laki-laki saudara. Saya masuk ke penjara Bu Eva, dari jauh ada gini. Darah Yesus saudara. Oh Tuhan tolong. Saudara ngerti ya? Mencekam
di penjara, tapi saudara lihat, bayangkan ini udah di penjara, masih lagi dibelenggu. Dengan kata lain, Paulus dan Silas memang gak bisa kemana-mana. Pernahkah saudara alami dalam hidup ini seperti terpenjara dan saya tidak bisa kemana-mana? Artinya tidak ada jalan keluar. Yang ngerti katakan amin. Siapa yang mau tolong ketika kita ada dalam penjara? Siapa yang mau lihat? Siapa yang mau perhatikan ketika kita dapat masalah? Nggak ada, saudara. Lalu apa yang terjadi? Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Kok ngomong berdoanya pelan, saudara? Yang keras, 2, 3. Sekali lagi, berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Anda boleh dipasung, Anda boleh terikat, Anda gak bisa kemana-mana, tapi Anda bisa berdoa. Dan kuncinya adalah berdoa, saudara. Ayolah Bapak Ibu, saya sebagai gembala, ayo sukalah berdoa. Minta anugerah daripada Tuhan. Punya hubungan baik dengan Tuhan. Nggak ada cara lain untuk kita bisa lewati masalah corona ini. Selain kita datang berlutut di hadapan Tuhan. Pak, saya udah berdoa, tambah lagi. Saya sudah tambah lagi. Karena hanya dengan berdoa, memuji, menyanyikan pujian kepada Allah, apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Doa kita dapat mengguncangkan alam. Elia manusia biasa, tapi karena dia sungguh-sungguh berdoa, tidak turun hujan 3,5 tahun. Jangan main-main dengan doa, saudara. Saya berani katakan begini, bahkan selama dunia masih berputar, dengar ya, selama dunia masih berputar, selama itu juga doamu terus bekerja, saudara. Mungkin kau berkata, hari ini saya berdoa buat suami, tapi belum dijawab. Selama dunia berputar, Bapak Ibu, doamu tidak akan sia-sia. Anakku, Pak Pendeta, pekerjaanku, jodohku, banyak hal yang kita mau ucapkan kepada Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, hal-hal yang tidak terucapkan, Roh Kudus bantu kita untuk sampaikan kepada Bapa. Doamu didengar oleh Tuhan. Saudara, percaya doamu didengar oleh Tuhan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Perhatikan apa? Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Ketika doa dinaikkan, ketika pujian disampaikan, terjadi gempa bumi. Hasilnya apa? Segala belenggu, segala ikatan terlepas. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Terlepas di dalam nama Yesus. Next, kita kembali kisah Petrus. Firman Allah, sekali lagi, firman Allah menggugurkan belenggu kita. Ketika malaikat itu datang dan berkata, membangunkan Petrus, bangun, ikat pinggangmu, ikat sepatumu, kita berangkat. Itu firman. Dengar ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau saudara cuma berkata, amin di gereja, amin di rumah, Anda tidak lakukan, Anda tidak akan terima mujizat. Saya percaya cuma di rumah. Tapi percaya dan berkata, saya melangkah, itulah mujizat. Yang ngerti katakan amin. Siapa meremehkan firman, Amsal 13 ayat 13. Lihat, siapa meremehkan firman
ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada firman akan menerima balasan. Saudara, dua kunci yang kita akan lihat hari ini. Yang pertama doa. Yang kedua taat. Haleluya. Coba saudara Yus buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai 3. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Selanjutnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Ketika kita tidak ada dalam kumpulan pencemooh, tetapi kita ada di dalam perenungan akan firman, tetapi renungkan juga itu siang dan malam. Kalau saudara merenungkan firman, taat akan firman. Ayat yang ketiga bagian yang terakhir, apa saja yang dilakukan berhasil. Saudara mau berhasil? Taat kepada Tuhan. Next. Jawaban Tuhan bukan mimpi. Ya. Semua berkat datangnya daripada Tuhan. Dan waktunya pun akan datang bagi saudara. Asal berdoa, saudara. Minta pagi, siang, malam tanya. Berdoa tanya Bu Gembala. Minta Tuhan, kami minta kendaraan. Dan sudah terjadi, saudara. Dan saya percaya hal ini juga menjadi kenyataan bagi kita. Jawaban Tuhan bukan mimpi. Petrus berpikir kayaknya saya keluar dari penjara deh. Kayaknya saya udah tinggalkan penjara. Itu kayaknya. Dia pikir penglihatan tetapi benar-benar nyata. Katakan amin. Siapa yang mau kenyataan jadi dalam hidupmu, katakan amin. Haleluya. Next. Sekarang ayat yang ke-11 sampai 16. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tampaklah benar-benar. Aduh, saya mesti baca di Alkitab, saudara. Tulisannya enggak itu. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, perhatikan. Pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan sama-sama katakan dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya tidak membuka pintu gerbang itu. Dan ia segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk. Ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Ketika Petrus sadar bahwa dia sudah ditolong oleh Tuhan, ini saatnya dia kembali ke rumah Maria. Dan didapati di dalam rumah Maria, mereka sedang berdoa. Mereka sedang apa? Berdoa. Saudara percaya, Anda pulang dari tempat ini, jawaban doamu sudah ada di depan pintu. Petrus sedang mengetuk dan mengetuk. Dan seorang hamba perempuan yang namanya Rode, ketika dia dengar itu Petrus, orang kalau suka cita kadang-kadang lupa. Ya, haleluya, dia lupa, dia balik lagi. Dia beritakan kepada teman-temannya, Petrusnya ditinggalkan, saudara. Benar apa? Ini lucu, saudara ya.
Dia tahu Petrus, berdoa buat Petrus, sekarang Petrus sudah di depan pintu, ditinggalkannya dia. Nggak apa-apa saudara, seringkali ketika Tuhan sudah menjawab, kita bingung mau ngapain. Nggak masalah saudara, yang penting jawaban sudah ada di depan pintu saudara. Hari ini jawabanmu sudah tersedia di depan pintu. Apa yang kita doa-doakan, apa yang kita gumuli hari-hari ini, percayalah Tuhan sudah menjawab. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama.